Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Lestari. Saya mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 dari Samarinda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah pemasaran internasional. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang berekspansi ke luar negeri. Berikut adalah hasil dari pengetikan saya dan pengetahuan saya tentang perusahaan yang berekspansi ke luar negeri. Pemasaran internasional. Perusahaan yang saya pilih kali ini ialah Traveloka. Profil perusahaan Traveloka ialah Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring. Didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Yunardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang. Ferry dan dua pendiri lainnya sama-sama beratar belakang pendidikan teknis sehingga mereka menyiapkan sendiri sistem perusahaan, mulai dari analisis bisnis e-commerce hingga coding. Setelah 6 bulan persiapan pada Oktober 2012, situs Traveloka terbuka untuk publik. Lalu Traveloka bekerja sama dengan lebih dari 100 maskapai domestik dan internasional. Traveloka melayani lebih dari 200.000 rute penerbangan ke seluruh dunia. Penjelasan perusahaan. Traveloka yang merupakan salah satu perusahaan rintisan startup ini berstatus unicorn asal Indonesia. Perusahaan ini mengembangkan pelayanannya pada pemesanan tiket kereta api, bus, penyewaan mobil, hingga aktivitas wisata. Sejak tahun 2015, Traveloka mulai berekspansi ke sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. 1 bulan setelah peluncuran, Traveloka mendapat suntikan modal awal dari S-Venture, perusahaan modal Ventura berbasis di Jakarta, Singapura, dan Tokyo. Setahun kemudian, Traveloka mendapatkan pendanaan seri A dari Global Founder Capital, perusahaan modal Ventura asal Jerman. Terakhir, pada 2016, Traveloka mendapatkan suntikan dari Expedia. Dalam siaran pers pada Juli 2017, startup teknologi perjalanan ini mengumumkan selama periode 2016-2017 menerima suntikan modal sebesar 500 juta US dollar dan sekitar 6,9 triliun. Itu bila mengacu pada nilai kurs. Pendanaan tersebut gabungan dari perusahaan perjalanan online global yakni Expedia, X-Venture, Hill House Capital Group, GD.com, dan Sequoia Capital. Sejarah perusahaan Traveloka. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Yunardi dan kawan-kawan. Ide ini muncul di saat Ferry Yunardi sering mengalami kesulitan dalam pemesanan pesawat, apalagi di saat dia ingin pulang ke Padang di Indonesia, itu melalui Amerika Serikat. Pada awalnya konsepnya Traveloka ini berfungsi sebagai mesin pencari untuk membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai situs lainnya. Pada pertengahan tahun 2013, Traveloka kemudian berubah menjadi situs reservasi tiket pesawat di mana penggunanya dapat melakukan pemesanan di situs resminya. Pada bulan Maret 2014, Ferry Yunardi menyatakan bahwa Traveloka akan segera masuk ke bisnis reservasi kamar hotel. Pada bulan Juli 2014, jasa pemesanan hotel pun telah tersedia di situs Traveloka. Adapun risiko perusahaan. Traveloka Plater adalah fasilitas keuangan dari Traveloka yang memungkinkan pengguna melakukan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Metode pembayaran ini berlaku untuk berbagai produk yang tersedia di platform hotel, tiket, bioskop, dan Traveloka Eats. Melalui metode Traveloka Plater ini, pengguna dapat menikmati seluruh produk dan layanan Traveloka dengan mudah, dan proses verifikasinya tentu hanya memakan waktu maksimal 1 jam saja. Dari sisi kenyamanannya, setiap pengguna dimungkinkan untuk melakukan beragam transaksi tanpa harus membayar uang di muka, dan biaya dapat dicicil tanpa kartu kredit dalam jangka waktu 1-12 bulan. Senior Direktur Risk Service Southeast Asia Visa Abdul Rahim menyatakan internet telah menciptakan konektivitas dan melahirkan cara baru untuk bertransaksi
Peningkatan aktivitas transaksi pun berjalan seiring dengan meningkatnya risiko keamanan dan serangan siber. Dia menyatakan rata-rata ongkos kebocoran data yang ditanggung perusahaan atau organisasi ini dapat mencapai sekitar 1,1 juta US dollar. Dalam menangani kejahatan siber, bisa menggunakan 4 prinsip, yaitu devalue data dengan EMV chips dan tokenization, proteksi data dengan teknologi PCI, dan enkripsi, memberdayakan konsumen, dan harness data, yaitu dengan mengidentifikasi kecurangan sebelum terjadi. Risiko keamanan siber membutuhkan tindakan kolektif untuk menjaga integritas ekosistem pembayaran. Kepercayaan konsumen terhadap ekosistem pembayaran sangat penting. Visa bekerja sama dengan Traveloka untuk menjamin keamanan itu. Keuntungan perusahaan dari Traveloka. Komisi dari maskapai antara 2-10%, tergantung tipe maskapainya apa dan perjalanannya bagaimana. Dalam kurung selisih NTA atau net to agent dengan publish. Rebate atau potongan penjualan yang ditambahkan bila berhasil menjual tiket dengan nominal jumlah tertentu. Deal dengan bank atau institusi lain yang menggunakan pembayaran melalui Traveloka. Cross-selling dengan produk lainnya seperti hotel. Dan field deal komersial Traveloka yang menjadi rahasia mereka. Adapun kerugian perusahaan, saya mengambil contoh di waktu sekarang. Di kala pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh pada transportasi udara. Dikarenakan adanya peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik agar membatasi penumpang yang akan bepergian dengan cara memberi pembatas agar penumpang yang masuk dalam maskapai tidak duduk dengan jarak berdekatan, dan kapasitas penumpang pun tidak boleh full di dalam maskapai guna menjaga penyebaran COVID-19. Adapun peraturan dari Menteri Perhubungan baru-baru ini, bahwa yang pertama, masyarakat yang sudah memiliki tiket dan jadwal penerbangan pada periode tersebut dihimbau agar menghubungi pihak maskapai untuk melakukan refund atau reschedule. Dan yang kedua, kebijakan ini berlaku mulai 24 April 2020 hingga 1 Juni 2020. Jadi, seharusnya komisi dari maskapai untuk Traveloka antara 2-10% itu normalnya, namun di kala pandemi COVID-19 ini, komisi sangat menurun pelan-pelan sampai pada saatnya komisi sementara tidak berjalan karena diadakan pemberhentian penerbang untuk sementara waktu. Yang terakhir, saya menuliskan tips tercapainya Traveloka sebagai startup Indonesia pertama yang berekspansi ke luar negeri. Yang pertama, Traveloka tentu berekspansi ke negara lain perlu menyesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing. Traveloka melakukan perubahan, tidak hanya produk yang harus disesuaikan secara lokal, tetapi juga kebiasaan perusahaan. Seperti hal yang sederhana contohnya menyangkut struktur perusahaan. Mereka juga menerapkan kebiasaan SDM yang sebagian besar di Indonesia harus berbicara bahasa Inggris di perusahaan, sehingga tidak terjadi ada masalah kolaborasi dalam bahasa. Yang kedua, mereka berusaha untuk mengerahkan ribuan orang yang berbeda-beda dari Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina. Untuk dapat benar-benar bekerja sama, orang-orang dengan perbedaan budaya, pengalaman, harapan, dan bagaimana pihak Traveloka harus bekerja sama dengan menyatukan mereka dan memastikan misi tercapai walau itu hal yang sulit. Dalam kurung, di sini sangat diperlukan mereka itu mempelajari psikologi untuk memahami manusia dan pola pikirnya. Sekedar untuk memahami saja sembari terus bekerja dan berharap menemukan solusi. Kita itu perlu mengalami, melihat, dan mengamati. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian.